Selamat sore Bapak, izin memperkenalkan Taruna tingkat 1 Poltek Jurusan Ambil Selatan. Nama adalah Sanjaya Pranasya STB 50 Prodi MPA. Dan Bapak, izin saya akan menjelaskan materi semester 2 statistika yang saya dapatkan. Yang pertama, definisi validitas. Data dalam penelitian mempunyai kedudukan yang paling tinggi karena data merupakan penggambaran variabel yang diteliti dan berfungsi sebagai alat bukti hipotesis. Benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Sementara itu, benar tidaknya data bergantung dari baiknya tidaknya instrumen pengolahan data. Instrumen penelitian yang dibuat harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Uji validitas instrumen dilakukan terhadap beberapa orang responden sebagai sampel uji coba di luar responden yang dijadikan sampel penelitian. Sampel uji coba instrumen nilainya minimal 20 responden. Makin besar sampel uji coba, maka semakin baik. Kemudian ada validitas eksternal, yaitu suatu instrumen dikatakan valid secara eksternal jika data yang diperoleh sesuai dengan informasi lain mengenai variabel yang dimaksud. Kemudian ada internal, yang dimaksud adalah suatu instrumen dikatakan valid bila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas ini menunjukkan pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan berulang kali. Instrumen yang reliable adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi kata kuncinya adalah konsistensi, keajengan atau tidak berubah-ubah. Kemudian masuk ke reliabilitas eksternal. Yang pertama, mengukur konsistensi antar item dalam suatu instrumen. Yang kedua, intinya apakah semua pertanyaan atau kuesioner yang seharusnya mengukur hal yang sama memang memberikan hasil yang konsisten. Kemudian yang ketiga, biasanya diuji dengan concept of alpha atau split half reliability. Kemudian ada reliabilitas internal yang mengukur konsistensi hasil pengukuran dari waktu ke waktu atau situasi berbeda. Intinya, jika saya mengukur hal yang sama lagi lain waktu atau dengan sampel serupa, apa hasilnya tetap sama. Kemudian yang ketiga, biasanya diuji coba dengan tes reliability. Kemudian ada penelitian kualitatif. Validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability. Ya, uji credibility ini dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, yang terakhir analisis kasus negatif. Kemudian untuk triangulasi dapat dikombinasikan dengan teknik lain seperti member check and audit trail. Kemudian kita masuk ke penelitian kualitatif. Reliabilitas pengertiannya yaitu dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan reliabilitas penelitian kualitatif. Hal ini karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat menjebuk atau ganta, dinamis atau selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Maaf. Dalam penelitian kualitatif, istilah reliabilitas sering diganti atau disetarakan dengan dependability. Suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Kemudian masuk ke bab 8, uji persyaratan analisis data. Ada teknik analisis data, uji normalitas, uji linearitas, uji heterokedastisitas, kemudian uji multikolinearitas, uji autokotelisasi, uji homogenitas. Ya, yang pertama tadi uji normalitas, yaitu untuk mengetahui apakah data empiris yang didapat dari lapangan itu sesuai dengan distribusi teoretik tertentu. Dengan kata lain, apakah data yang diperoleh berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian data berdistribusi normal ini artinya data mempunyai sebaran merata sehingga benar-benar mewakili populasi. Jika data berdistribusi normal, analitik statistik dapat memakai pendekatan parametrik, sedangkan jika data tidak berdistribusi normal, maka analisisnya menggunakan pendekatan non-parametrik. Uji homogenis bertujuan untuk mengetahui apakah variance score yang diukur pada kedua sampel yang memiliki variance yang sama atau populasi-populasi
dengan varians yang sama besar dinamakan populasi dengan varians yang homogen. Sedangkan populasi-populasi dengan varians yang tidak sama besar dinamakan populasi dengan varians yang heterogen. Faktor yang menyebabkan sampling atas populasi tidak homogen adalah proses sampling yang salah, penyebaran kurang baik, bahan yang sulit untuk homogen, atau alat uji homogenitas rusak. Kemudian apabila sampel uji tidak homogen, sampel tidak bisa digunakan dan perlu dievaluasi kembali mulai dari proses samplingnya sampai penyebaran, bahkan bila memungkinkan harus diulangi, sehingga menyebabkan sampel uji yang homogen. Uji linearitas yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui status linear yang tidaknya suatu distribusi data penelitian. Hasil yang diperoleh melalui uji linearitas adalah menentukan teknik analisis yang akan digunakan, bisa digunakan atau tidak. Mengetahui apakah dua variabel ini mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan, karena data yang baik seharusnya memiliki hubungan yang benar. Pengujian linearitas berfungsi untuk mengetahui apakah alat ukur linear atau tidak linear. Hasil pengujiannya yang menunjukkan tidak linear, sama artinya data yang didapatkan dari responden menunjukkan bahwa data yang menjadi alat ukur untuk mengungkapkan masalah pada setiap indikator yang dijadikan kuesioner penelitian kurang konsisten, meskipun indikator tersebut masih tercakup dalam satu kesatuan konsep operasional variabel. Hal ini berpengaruh terhadap angka standar deviasi. Kemudian ada uji heteroskedasititas, adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Menurut Imam Ghazali, merupakan pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Kemudian ada uji multikolinearitas. Menurut Imam Ghazali, ini bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel-variabel bebas. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel bebas saling berkorelasi, variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antara variabel bebasnya sama dengan 0. Jika antara variabel bebas pada korelasi di atas 0,90, ini merupakan adanya multikolinearitas. Yang kedua, apabila multikolinearitas juga didapatkan dilihat dari VIE, jika VIE-nya kecil dari 10, maka tingkat. Kemudian yang ketiga, kolinearitasnya masih dapat ditoleransi. Keempat, nilai eigenvalue berjumlah 1 atau lebih. Jika variabel bebas mendekati 0, menunjukkan adanya multikolinearitas. Ya, masuk ke uji autokorelasi, yaitu untuk melihat apakah ada hubungan linear antara error serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Untuk data tersebut berbentuk time series atau dikumpulkan pada jangka waktu tertentu, minimal lebih dari sewaktu, misal 5 tahun, seperti data keuangan, data perpajakan, dan lainnya. Kemudian masuk ke bab 9, pengujian hipotesis. Hipotesis yaitu pernyataan tentang sebuah parameter populasi, kemudian data yang digunakan untuk memeriksa apakah pernyataan tersebut masuk akal. Seperti gambaran kasus di atas, pada analisis statistik kita membuat sebuah klaim, artinya menyebutkan sebuah hipotesis, mengumpulkan data, dan menggunakan data untuk menguji pernyataan tersebut. Dengan demikian adalah suatu pernyataan tentang sebuah parameter populasi yang harus diverifikasi. Kemudian ada hipotesis terbagi menjadi dua, yaitu dari nol dan alternatif. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada perubahan, atau tidak ada hubungan antara variabel dan tidak ada yang terjadi, karena itulah disebut nol. Sedangkan hipotesis alternatif yaitu hipotesis yang disebut karena dengan hipotesis ilmiah, yaitu kebalikannya dari hipotesis nol. Hipotesis ini menyatakan bahwa terdapat perbedaan, hubungan, atau pengaruh antara variabel. Kemudian masuk ke jenis-jenis pengujian hipotesis berdasarkan parameternya. Yang pertama, pengujian hipotesis rata-rata, yaitu pengujian hipotesis mengenai rata-rata populasi yang didasarkan pada informasi sampelnya.
Yang kedua, pengujian hipotesis tentang proporsi, yaitu pengujian hipotesis mengenai proporsi populasi yang didasarkan pada informasi sampelnya. Kemudian yang berdasarkan jumlah sampelnya, yang pertama pengujian hipotesis sampel besar, yaitu pengujian hipotesis di mana sampel yang digunakan berjumlah 30 atau dasar 30. Kemudian ada pengujian hipotesis sampel kecil, yaitu pengujian hipotesis di mana sampel yang digunakan kurang dari 30. Kemudian masuk ke berdasarkan jenis distribusinya. Yang pertama itu pengujian hipotesis dengan distribusi Z. Yang kedua pengujian hipotesis dengan distribusi T atau student. Yang ketiga pengujian hipotesis dengan distribusi F. Yang terakhir pengujian hipotesis dengan distribusi chi-kuadrat. Kemudian masuk ke uji hipotesis penggunaan SPSS. Dan masuk ke bab 10, uji path analysis. Path analysis adalah teknik statistik untuk menganalisis hubungan sebab akibat antara variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini digunakan untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian merupakan pengembangan dari regresi linear berganda. Tujuannya adalah mengetahui besarnya pengaruh langsung antara variabel, mengukur pengaruh tidak langsung melalui variabel mediasi, memvalidasi model teoritis yang telah ditetapkan peneliti. Kemudian terakhir menjelaskan pola hubungan dalam sistem sebab akibat. Baik, dapat dilihat dari gambar yang merupakan analisis datanya. Diketahui nilai signifikan variabel kompensasi sebesar 0,0000, maka berkesimpulan bahwa variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja, yang dimana berarti H1 diterima. Kemudian diketahui nilai signifikansi variabel lingkungan kerja sebesar 0,000, maka berkesimpulan bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan kerja. Kemudian ada model summary. Dapat dilihat dari gambar tersebut, analisis datanya diketahui nilai R² sebesar 0,9585, maka memiliki arti bahwa semua pengaruh variabel kompensasi dan lingkungan kerja terhadap variabel kepuasan kerja sebesar 98,5%. Kemudian ada uji path analysis menggunakan SPSS. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dari statistika yang saya pelajari selama semester 2 ini. Lebih kurangnya saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Saya minta maaf. Demikian, izin Bapak, terima kasih.